Nomor 54. Percobaan penentuan laju untuk dua reaksi memberikan data sebagai berikut. Jadi ada reaksi 1C jadi D, reaksi 2 M jadi N. Jika konsentrasi C diturunkan setengahnya, laju reaksi 1 lebih lambat 4 kali laju awal. Pada reaksi 2, jika konsentrasi M dinaikkan 3 kalinya, laju reaksi 2 lebih cepat 3 kali awal. Kedua reaksi memiliki nilai tetapan laju dan konsentrasi awal reaksi yang sama. Pernyataan yang tepat jika konsentrasi C sama dengan 2M adalah, jadi ini biar lebih enak, saya pisah dulu aja ya. Jadi reaksi 1 sama reaksi 2. Oke. Nah, reaksi satunya itu kan C menjadi D. Reaksi 2-nya M menjadi N. Maka persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi C pangkat X. Jadi ingat kalau untuk menentukan persamaan laju, jadi yang dilihat reaktannya ini aja ya. Produknya enggak. Kenapa? Karena ini kan belum ada. Jadi yang kita lihat produknya ini. Nah, kita mencari order. Order itu pangkatnya ini nanti berapa. Nah, sementara di sini adalah V sama dengan K dikali konsentrasi M. Ini pangkat Y ya. Ini bebas ya, boleh A, B, terserah. Nah, kemudian jika konsentrasi diturunkan setengahnya, jadi konsentrasi C ini maksudnya, diturunkan setengahnya, laju reaksi 1 lebih lambat 4 kali laju awal. Artinya gini, jadi kalau C-nya ini diturunkan setengahnya, saya kali setengah, ini kali setengah C, itu, pangkat X, maka dia akan menjadi seperempatnya. Nah, seperempat V-nya. Makanya yang bisa kita coret aja. Ini V kita coret, K-nya coret, ya kan? C-nya coret ya. Oke. Maka kita akan mendapatkan persamaan 1/1/4. Berarti ini 4 sama dengan 1/1/2. 2 pangkat X. Maka X-nya sama dengan 2. Oke. Kita lari ke reaksi 2. Pada reaksi 2, jika konsentrasi M dinaikkan 3 kalinya. Jadi kalau ini kita kali 3, maka lajunya jadi 3 kalinya juga. Maka ini kita bikin per aja biar enak. Jadi kalau M-nya ini jadi 3M, nah ini pangkat Y, maka ini jadi 3 kalinya, ini 3V. Nah bisa kita coret-coret ya. Ini V-nya kita coret, K-nya kita coret, M-nya kita coret. Oke, maka kita dapat persamaan 1/3 ya. Jadi 1/3 sama dengan 1/3 pangkat Y. Maka Y-nya dapat 1. Dari sini kita dapat persamaan untuk laju reaksi 1, V sama dengan K. Tadi kan K pangkat C pangkat X ya. K kali konsentrasi C kuadrat. Kalau ini berarti V sama dengan K konsentrasi M pangkat 1. Oke. Pernyataan yang tepat jika konsentrasi C sama dengan 2M. Kita misalin aja sekarang. Misal, konsentrasi M-nya misalkan 1 molar. Oke, maka konsentrasi C-nya nanti pasti 2 molar, ya nggak? Jadi kalau dia ini 1 molar, ini nanti 2 molar. Nah, 1 molar, 2 molar ini kita masukkan ke sini, ke persamaan lajunya. Ini anggap aja ini V untuk reaksi 1, ini V untuk reaksi 2 ya. Maka V1-nya adalah, V1-nya itu sama dengan K konsentrasi C. C-nya kan 2 tuh, 2 kuadrat. Maka V1 sama dengan 4K. Gitu ya. Kita bandingkan sama V2. V2 itu sama dengan K dikali konsentrasi M. Sama dengan K, konsentrasi M-nya tadi kan 1 ya. Nah, kita masukkan 1. Maka V2 sama dengan K. Maka pernyataan yang tepat adalah yang A. Laju reaksi 1 berlangsung 2 kali lebih cepat
dibanding reaksi 2. Salah, harusnya dia berlangsung 4 kali lebih cepat. Ini salah. Yang B, laju reaksi 1 berlangsung 2 kali lebih lambat dibanding reaksi 2. Salah juga. Yang C, laju reaksi 1 berlangsung 4 kali lebih cepat dibanding reaksi 2. Benar ya? Berarti ini jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 55. Reaksi dekomposisi senyawa NaHCO3. Ini namanya natrium bikarbonat ya. Pada suhu 250 derajat Celcius terjadi menurut persamaan reaksi di bawah ini. Ini reaksinya. Manakah pernyataan kesetimbangan yang benar? Oke, ini kita masuk bab kesetimbangan, masuk subbab pergeseran kesetimbangan nih. Pergeseran kesetimbangan ini kalian harus patuh pada hukum Descartes-Layard namanya ya. Saya tulis dulu deh. Pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan. Oke. Nah, ini reaksi kesetimbangannya nih. Jadi kalau sistem di kesetimbangan ini saya ganggu, komponennya ada 3. Dia bisa geser ke kanan, dia geser ke kiri, atau dia nggak geser. Jadi ada ke kanan, ke kiri, atau dia tetap gitu. Nah, yang geser kesetimbangan nanti ada beberapa faktor yang akan saya tuliskan nih. Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi itu apa sih? Ya, konsentrasi itu kalian menambah atau mengurangi mol zat yang terlibat di reaksi ini. Ini pertama adalah konsentrasi. Nah, aturan mainnya jika konsentrasinya itu kalian tambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya, gitu. Ke arah sebaliknya. Oke. Sebaliknya jika konsentrasi zat dikurangi, maka dia akan bergeser ke arahnya, bergeser ke arahnya. Oke. Terus yang kedua ada tekanan. Tekanan itu P ya, pressure, dan volume. Volume itu V besar. Nah, tekanan diperbesar, otomatis volumenya akan kecil ya. Nah, ini kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien kecil, koef kecil. Kalau tekanannya itu dikurangi, otomatis volume bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien besar. Oke. Terus yang ketiga, ada suhu. Suhu ini adalah T. Suhu naik, itu dia reaksi jalan ke endo. Suhu turun, kesetimbangan dia akan jalan ke eksotermis. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian yang harus kalian ketahui adalah tentang Kp sama Kc. Jadi kalau faktor 1 sama 2 yang saya tulis ini, dia tidak mengubah Kc dan Kp. Jadi ini Kc atau Kp-nya tetap. Jadi kalau dia misalkan konsentrasi saya tambah nih atau saya kurangi, Kc-nya tetap. Tekanan saya tambah, volume saya kurangi, Kc-nya tetap atau Kp-nya gitu. Nah, kalau suhu dia mengubah Kc atau Kp. Jadi Kp atau Kc berubah. Nah, sekarang kita masuk ke soal sekarang. Nomor 1. Nilai Kp tidak berubah jika temperatur dinaikkan. Temperatur dinaikkan yang ini. Maka dia akan geser ke endo. Nah, di soal kan dia nggak bilang, ini reaksi exo atau endo. Nah, reaksi ini adalah reaksi dekomposisi. Dekomposisi itu satu zat pecah menjadi minimal 2 zat. Ini kan dari 1, 2, 3. Nah, kalau dia untuk dekomposisi, maka dia harus menyerap kalor nih. Dia harus menyerap kalor. Agar apa? Agar dia terurai menjadi ini. Maka reaksi ini adalah reaksi endotermis.
Jadi ini delta hanya di kanan positif. Oke, berarti ke kanan endo, oke. Ke kirinya exo. Gitu ya. Oke, berarti kalau dia suhu dinaikkan, berarti ke endo kan? Berarti dia akan geser ke kanan. Kalau ke kanan otomatis Kp-nya nanti bertambah. Berarti ini salah. Jadi yang A ini salah ya. Yang A ini salah. Oke. Kemudian yang B, nilai Kp berubah jika volume gas dinaikkan. Volume gas posisinya di sini. Volume gas dinaikkan. Kp-nya tetap, berarti salah nih. Yang C, konsentrasi gas CO2 meningkat jika ditambahkan NaHCO3. Jadi konsep yang ini ya, menambah konsentrasi. Cuma ingat bahwa di kesetimbangan ini yang diperhatikan itu hanya fase aki sama gas, saya tulis di sini. Jadi kesetimbangan itu yang diperhatikan hanya fase aki, aqueous ya, larutan sama gas. Seperti itu. Kenapa solid sama liquid nggak diperhatikan ya? Karena dia tidak mengganggu sistem. Jadi dia tidak mengganggu sistem kesetimbangan. Dia diam aja di dalam sistem itu. Gitu. Jadi konsentrasi gas CO2 meningkat jika ditambahkan NaHCO3. Padahal NaHCO3 ini kan solid nih. Saya abaikan ini. Jadi walaupun dia ditambah dikurangi, dia kesetimbangannya tidak bergeser. Berarti ini salah. Begitu halnya dengan D, konsentrasi gas CO2 meningkat jika ditambahkan Na2CO3. Yang ini kan salah juga. Sekarang yang E, reaksi bergeser ke kiri jika tekanan gas dinaikkan. Nah, tekanan gas dinaikkan kita pakai konsep yang ini. Oke ya. Kita pakai konsep yang ini. Tekanan naik, maka koefisien kesetimbangan bergeser ke koefisien kecil. Nah, ini kita hitung. Koefisien di kiri kan ini 0 nih ya. Ini kan dianggap nggak ada nih. Dianggap 0. 1. Ketika tekanan gas dinaikkan, maka dia akan bergeser ke jumlah koefisien kecil. Oh, berarti ke kiri. Berarti dia akan bergeser ke kiri. Gitu. Berarti ini benar. Ini benar. Maka jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 56. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 20 gram senyawa non-elektrolit dalam air untuk membuat 2 liter volume larutan. Tekanan osmotik larutan sebesar 2,98 atm pada 25 derajat Celcius. Massa molarnya tersebut adalah, jadi ini yang ditanya adalah MR-nya. Nah, ini bab ini adalah bab sifat koligatif larutan ya. Salah satunya adalah tekanan osmotik atau P. Jadi P itu rumusnya adalah P sama dengan M molaritas dikali R dikali T. Ingat dia non elektrolit, jadi nggak perlu kalian kali I ya. Jadi M ini, M besar ini adalah gram per mr dikali 1000 per mili. Mili ini adalah volume larutan ya, dikali R, etapan dissosiasi gas, sama T. Oke. Nah sekarang P-nya kita masukkan. P-nya itu yang ini. Ingat ini harus dalam ATM. Berarti ini 2,98 sama dengan gramnya 20 per ml-nya dicari dikali 1000. Nah, volumenya harus dalam mili nih. Padahal di soal kan 2 liter. 1 liter kan 1000 mili. Berarti kalau dia 2 liter, berarti ini 2000 mili. Ini 2000. R-nya ingat ya 0,082. T-nya yang ini, tapi harus ditambah 273. Berarti kita masuknya 298 Kelvin. Oke. Nah, yang bisa kita coret, kita coret. Nah, ini 1000 kita coret nih, 1000. Oke ya. 2 bisa kita coret sama ini. Berarti ini 1. Nah, ini 298 sama ini. Berarti ini 0,01 ya. Oke. Berarti di sisi kiri ada 0,01 sama dengan, ya tadi kan 10 nih ya, 10 dikali 0,082 berarti 0,82 per mr ya. Mr. Maka mr-nya dapat 82.
Kenapa? Ini kan kalau saya bagi 82 kan 0,01. Ini gambarnya ketemu 82. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 57, larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 molar dan 100 ml natrium asetat 0,25 m. Perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl 0,1 molar adalah titik-titik. Oke, jadi ini kita masuk ke bab buffer. Jadi ini udah ada buffer yang komponennya adalah asam asetat ya. Asam asetat kalian tahu ya, CH3 CeOH, oke. Dan natrium asetat CH3COONa. Nah, asam asetat ini udah ada volume sama konsentrasi. Ingat ya, rumus molar sama dengan mol dibagi volume, oke. Jadi untuk mencari mol M kali V. Berarti ini adalah, kita hitung dulu nih. Molaritasnya kan 0,15, oke. Dikali 200 ya. Berarti ini kalian kali, ini berarti ketemu 30 mmol. Nah, kemudian yang CH3CONa molarnya kan 0,25 itu. 0,25 dikali 100. Berarti ini ketemu 25 mmol. Nah, konsep di buffer adalah ini kalau dia asam lemah, dia harus ketemu sama basa konjugasinya. Basa konjugasinya ini. Yang mana yang ini? CH3COM ini adalah basa konjugasi dari CH3COH. Jadi ketika si HCl masuk, nih, ini ada HCl. Oke ya, molnya kan ada itu ya. Berarti 0,1 kita hitung sekalian, 0,1 dikali 50. Berarti dikali ya 5 mmol. Nah, si HCl ini kan dia si asam kuat nih. Asam kuat. Maka ketika dia dua komponen buffer ini ketemu si HCl, maka dia akan menyerang si basa gitu loh. Jadi asam harus ketemu basa. Tapi kalau saya balik, yang masuk NaOH nih. NaOH kan basa nih, berarti dia akan menyerang si asam. Seperti itu ya. Jadi kalau dia asam ketemu basa, kalau dia basa ketemu asam. Nah, karena si HCl ini adalah asam, maka dia akan bereaksi sama sini. Oke. Saya tulis reaksinya, berarti CH3COONa plus HCl akan menjadi, ini kalian tuker aja ya. Ini namanya reaksi double replacement namanya ya. Jadi dua-duanya diganti. Berarti ini adalah CH3COOH ya kan? Ini tadi Na hanya masuk ke sini, terus Na keluar ke sini, ketemu Cl, berarti ini jadi NaCl. Nah, seperti itu. Ini mula-mula reaksi sisa. Oke. Nah, ini nanti reaktan pasti berkurang. Nah, ini produk pasti bertambah. Nah, sekarang hati-hati. Saya akan masukkan kondisi awalnya tadi kan, jadi kondisi ini kan buffer ini sebelum HCl masuk ya. Jadi udah ada 30 mmol nih. Kalian cari, berarti di sini ini nggak 0 nih. 30 mmol. Kenapa? Karena awalnya udah ada. Nah, ini 0. Oke. 25 kemana ke sini? 25 mmol. Oke. Nah, karena si HCl tadi menyerang si basa, padahal si mol HCl itu 5 mmol, tahu sini. 5 mmol. Maka apa yang terjadi? Maka HCl habis duluan. Berarti ingat ini 5 mmol habis duluan nih. 0. Nah, konsepnya ini pembatasnya dari sini. Ingat pada saat mau reaksi, lihat koefisien. 1, 1, 1, 1. Kebetulan semuanya 1 ya. Jadi dari 5 mmol ini saya geser ke sini. Ini 5 mmol. Ini 5 mmol. Ini 5 mmol. Oke. 25 kurang 5, berarti ini 20 mmol. Ini hati-hati 30 tambah 5 ya.
berarti ini 35 milimol. Oke. Ini 5 milimol. Nah, apa yang terjadi ketika HCl masuk? Ternyata HCl ini bereaksi sama ini. HCl habis, produknya jadi ini sama ini. Maka ini tetap buffer. Kenapa? Karena ini isinya tetap aja ini asam lemah nih. Ya kan? Ini asam lemah. Ini ketemu garamnya atau basa konjugasinya. Maka ini kita masih tetap pakai rumus buffer. Rumus buffer itu adalah, karena ini buffer asam ya, jadi ini isinya adalah asam lemah sama basa konjugasinya tadi. H plus itu sama dengan, ingat buffer nggak boleh pakai akar ya rumusnya. Ka dikali mol asam lemah. Ingat yang lemah posisinya di atas. Yang ini ya. Mol CH3COH, saya tulis dulu, per mol garam. Mol CH3COONA ya. Dikali valensi. Oke. Kita masukkan dulu. pH ditanya, berarti H plus kita cari. Ka kita cari. Nah, ini ada pKa. Jadi dia bukan Ka ya, tapi pKa. Ingat pKa itu rumusnya adalah min log Ka, pKa 4,7. Maka Ka-nya adalah 10 pangkat min 4,7 ya. Oke. Jadi kita masukkan ke sini 10 pangkat min 4,7 dikali mol asam lemahnya kan 35 ya. 35 per 20. Oke. Dikali valensi. Valensi itu yang lemah nih. Ini ada 1 nih. Ini valensinya. 1 dikali 1. Oke. Maka ini 35 bagi 20 ya. Sama-sama dibagi 5 ya. Berarti ini 7 per 4. 7 per 4 itu berarti 1,75 ya. Berarti ini 1,75 dikali 10 pangkat min 4,7. Oke, maka pH-nya dapat nih. pH-nya adalah 4,7 min log 1,75. Oke lah, ini jawabannya. 4,7 berarti C. Oke. Soal nomor 58. Dari keempat reaksi berikut yang merupakan reaksi disproporsionasi atau autoredox. Jadi reaksi autoredox itu adalah reaksi autoredox. Itu adalah reaksi redox di mana oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ada reaksi A menjadi B ditambah C. Jadi kalau dia mengalami autoredox, si A ini dia harus mengalami oksidasi. Sekaligus dia juga harus mengalami reduksi. Begitu ya. Maka ini nanti oksidatornya si A, reduktornya tetap si A juga. Jadi 1 akan berubah menjadi 2. Cuma biloxnya harus berubah ya. 1 naik, 1-nya turun. Nah, dari keempat option ini kita akan cari nih yang tipenya seperti ini itu siapa. Nomor 1 dulu. Nomor 1 itu Fe. Dari 1 ke 1. C ini dari 1 ke 1. Berarti ini salah. 1 salah, 3 pasti salah ya. Kita cek dulu nomor 3 ya. Walaupun dia salah. Hg 1 jadi 1. I 1 jadi 1. Oke. Kemudian Cl 1 jadi 1. Berarti ini salah. Kemudian nomor 2. pH 3 nih. P 1 jadi 1. H 1 jadi 1. O 1 jadi 2 ya. Tapi ini biloxnya
kita cek dulu dia berubah nggak. Ini O2 itu kan berlaksana 0. Oke. P2O5 O-nya kan min 2. H2OO-nya min 2. Nah, berarti ini kan dia hanya mengalami reduksi aja. Oksidasinya nggak ada. Maka ini bukan autoredox. Berarti udah pasti jawabannya sih nomor 4 ya. Tapi kita cek dulu ya. Siapa yang alami autoredox? Ternyata si Cl. Nah, ini Cl kenapa? Ini nanti bilasnya pasti ada yang oksidasi, ada yang reduksi ya. Nah, ini di biloxnya di HClO2 ini kan hanya plus 1, O-nya min 2. Min 2 kali 2 min 4. Min 4 tambah 1 plus 3. Berarti Cl di sini adalah plus 3 ya. Ini plus 3. Ini kan hanya plus 1, O-nya min 2. Berarti ini plus 1. Ini mengalami apa? Reduksi. Oke. Nah, sekarang ClO3 min. Berarti O-nya kan min 2. Min 2 kali 3 min 6. Nah, biar min 1 ini berarti plus 5. Nah, ini juga apa? Si Cl ini ngalamin oksidasi. Maka ini benar. Berarti jawabannya adalah 4 aja ya. Kalau 4 aja berarti D. Jawabannya D. Soal nomor 59. Nah, ini sebuah gambar ya. Nah, ini rangkaian sel galvani. Sel galvani itu berarti sel volta. Oke. Ingat rumus sel volta itu adalah kapan Kraus. Kapan Kraus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah katode kutub positif, anode kutub negatif. Katode kutub positif, anode kutub negatif. Oke ya. Nah, kemudian katode mengalami reduksi, anode ngalamin oksidasi. Berarti katode ngalamin reduksi, anode ngalamin oksidasi. Oke. Nah, diberikan rangkaian sel galvanis sebagai berikut ya. Ini rangkaiannya. Kemudian voltmeter menunjukkan 2,36 volt. Berarti ini yang ini nih ya. Ini nanti N0 sel nih. Ini N0 sel. Oke. Nanti voltmeternya menunjukkan 2,36 volt. Berarti ini reaksinya nanti spontan. Pernyataan yang tepat adalah, oke. Jadi kalau posisi kayak gini, ini kan N0 selnya kan nggak keluar nih ya. Tapi kalian harus tahu bahwa N0 sel itu patokannya selalu gas hidrogen. Jadi kalau saya gambar, gas hidrogennya di sini nih, misal hidrogen. Oke ya. Nah, kemudian Mg ini kan di kiri hidrogen ya. Dia kan masuk logam aktif nih. Berarti dia di sini. Nah, di sini. Oke. Nah, perjanjiannya seperti ini. Kalau dia lebih ke kanan, berarti dia mudah mengalami reduksi. Berarti dia mudah reduksi. Kalau dia semakin ke kiri, maka dia mudah oksidasi. Oke. Maka, karena dia hidrogen itu mudah mengalami reduksi dibanding si Mg, H2 ini berarti sebagai katode. Ingat, reduksi itu di katode. Berarti kutub ini, yang ini ya, akan saya tarik ke sini. Ini sebagai katode kutub positif. Nah, itu cara gampangnya. Nah, katode itu di sini. Katode kutub negatif. Kenapa? Karena anode itu akan mengalami oksidasi atau Mg mengalami oksidasi dan H2 mengalami reduksi. Gitu. Sekarang kita masukkan ke option ini ya. Nomor 1. Magnesium bertindak sebagai anode. Betul ya. Magnesium sebagai anode. 1 benar. 1 benar, 3 pasti benar. Tapi 3 ini akan kita cek kenapa bisa potensial di anode sekian. Nah, ingat yang nomor 3 ya di sini. Enol sel itu rumusnya adalah enol reduksi dikurang enol
oksidasi. Oke. Siapa yang mengalami reduksi? Berarti si H2. Berarti ini E0-nya si H2. Dikurang si E0-nya si Mg. Nah, E01 yang ini tadi, yang 2,36. 2,36. Maka 2,36. E0H2 ingat ya, 0. Ini patokannya ya. Jadi E0 potensial reduksi hidrogen itu adalah 0. Minus E0-nya si Mg. Maka E0 Mg dapat sama dengan minus 2,36 volt. Berarti ini cocok ya sama ini. Jadi benar. Kemudian notasi selnya adalah Mg jadi Mg2+. Ini ada jembatan garam, H+ menjadi H2 jadi PT. Berarti nomor 2 akan saya tulis di sini, nomor 2. Jadi untuk nomor 2, kalau untuk menuliskan notasi sel itu harus yang alami oksidasi dulu. Siapa? Mg nih. Ini bentuknya padat nih. Maka nih Mg saya tulis. Mg solid. Nah, ini sebenarnya adalah batas fase. Ini padat, ini larutan gitu. Jadi kamu harus pakai tanda ini. Garis tegak ini ya. Jadi ini Mg2+. Oke. Jadi ini ngalamin oksidasi. Nah, kemudian ini kan ada jembatan garam ya. Ini garis 2 kalau di notasi sel. Terus yang ngalami reduksi siapa? Yang ngalami reduksi adalah H+ yang ada di sini. H+. Oke, H+ di sini akan tereduksi menjadi H2. Jadi ini nanti ada gas hidrogen. Ya, ada gas hidrogen. Nah, ini H2. Kemudian tempatnya apa nih? Kalau ini tadi tempatnya oksidasi kan si Mg. Tempatnya reduksi nggak ada. Maka ini perlu PT kan di sini. Nah, PT itu sebagai transfer elektron sebenarnya. Sebagai jalan elektron aja. Jadi ini harus kita tulis. Ini PT. Oke, berarti ini 2 juga benar. Oke, sekarang yang 4. Reaksi yang berlangsung adalah Mg plus 2H plus menjadi Mg2 plus H2. Jadi kan ini notasi sel tadi ya. Kalau saya bikin reaksi selnya, gampang. Jadi ini Mg, saya taruh di sini. Dia kan akan teroksidasi, ini reaksi. Nah, reaksi ini menjadi Mg2+. Nah, ini kan nanti udah pasti oksidasi. Nah, sekarang yang reduksi. Reduksinya tadi H+ jadi H2. Berarti H+ kalian taruh di sini. H+ jadi H2. Ini reaksi selnya nanti ya. Nah, karena dia belum setara, maka ini kasih 2. Oke. Berarti ini juga benar. Ya enggak? Mg oksidasi, H+-nya mengalami reduksi. Berarti ini benar juga. Oke, berarti ini 59 jawabannya adalah E. Soal nomor 60 ya, soal terakhir. Eugonal merupakan senyawa organik yang banyak terdapat pada minyak cengkeh ya. Berdasarkan strukturnya, eugonal memiliki gugus fungsi titik-titik. Jadi ini ada gugus fungsi apa? Jadi kalian harus ingat. Yang pertama saya tuliskan ya. Yang paling gampang dulu, ini ada namanya gugus alkena. Jadi gugus alkena itu ada rangkap 2 di sini ya. Ini berarti gugus alkena. Oke. Kemudian ada alkuna. Alkuna itu, kalau alkena kan rangkap 2, kalau alkuna rangkap 3. Nah, ini alkuna. Oke. Kemudian kalian ingat ya, gugus alkohol. Alkohol itu ROH. Nah, ini nama yupaknya adalah alkanol. Alkanol atau trivialnya adalah alkohol. Kemudian ada ether. ROR aksen. Jadi R itu apa? R itu adalah metil dan kawan-kawan. Metil, etil, propil, isopropil, dan kawan-kawan. Ini bisa bebas ya. Berarti ini namanya alkoksi alkana. Alkoksi alkana, oke. Atau ether. Jadi ether sama alkoksi alkana itu sama. Bedanya ini yupaknya, ini trivialnya gitu. Nah, kemudian ada lagi aldehid. RC. Ingat ini rangkap. Ini gugus karbonil nih. Sama H. Ini saya bilang alkanal. Alkanal itu namanya adalah aldehid. Aldehid. Oke.
Kemudian ada keton, RCO, R aksen. Ini ada alkanon. Alkanon itu nama lainnya adalah keton ya. Kemudian ada RCOH. RCOOH ini namanya asam alkanoat. Asam alkanoat atau asam karboksilat. Oke. Kemudian ada lagi namanya ester. RCOO, R aksen. Ini namanya alkil alkanoat atau ester. Nah, nanti di kuliah kamu nanti akan ketemu namanya amina. Amina itu adalah RNH2. Ini saya tambahin dikit ya. Nanti namanya amina. Oke. Kemudian kalau ada gugus kayak gini, RCO. Nah, ini amina masuk ke sini. Nah, ini namanya amida. Gitu ya. Amida. Pakai I ya, amida. Kemudian sama kayak asam ini, cuma ini saya ganti X nih OH-nya. Jadi ada R, C, O, ini X. X-nya itu halogen, FClBrI. Nah, ini saya bilang asil halida. Nah, ini sebenarnya banyak banget nih gugus fungsi, tapi ini pembahasannya sampai ini aja ya. Nanti suatu saat akan saya bikin video ini nih, yang untuk kuliah nih, yang khusus yang senyawa organik. Oke, nomor 60. Berarti kita cek nih. Nah, ini kan sama kayak ini ya. Ini ROH, ini R-nya nih, ROH. Berarti ini alkohol. Oke. Nah, ini R aksen. Nah, sama ya, mirip nih. Berarti ini adalah ether nih, yang gugus yang ini nih. Kalian perhatikan nih. Nah, ini ether. Oke. Kemudian yang ini. Yang ini kan sama kayak ini ya. Oke, nah. Jadi dalam senyawa eugenol ini ada 3 gugus masuk nih, alkohol, ether, ini alkena. Nah, ini adalah benzena nih sebenarnya ya. Ini benzena. Oke. Ya, kita cek nomor 1, asam karboksilat. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di sini asam karboksilat itu gugusnya COOH, nggak ada COOH masuk di sini ya. 1 salah berarti 3 salah. Tapi kita cek aldehid. Aldehid tadi kan sini. COOH nggak ada ya. Hidroksil itu, nah ini hidroksil nih. Jadi alkohol ini bisa saya bilang hidroksil kalau dia gugus fungsi ini kalah dengan gugus lain. Contohnya dengan asam karboksilat. Jadi ini OH-nya nggak alkohol lagi, tapi hidroksi nanti ya. Jadi nomor 2 itu benar, hidroksil itu OH-nya. Kemudian ether juga benar ya. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 adalah C. Berarti ini jawabannya adalah C. Oke, sekian ya pembahasan SIMAK UI tahun 2018. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Terima kasih.